Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali bisa bersua kembali di program acara Tarbiyah Islamiyah, salah satu live interaktif yang diadakan oleh Fatwa TV dan para asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah. Dan setiap Selasa sore pukul 4 gilirannya live interaktif Tarbiyah Islamiyah yang di acara ini diasuh oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin sebagai mudir di Pondok Pesantren Menara Al-Quran di Jawa Tengah, di Kota Temanggung kalau nggak salah ya, yang kami pahami bahwa di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Daerah sejuk sekali, enak. Kapan-kapan kita mampir ke sana sama-sama ya pemirsa ya. Datang dong, kunjungi survei di Pondok Ustadz Nafi ini di Temanggung Menara Al-Quran. Insya Allah, Masya Allah. Semoga keluarganya betah, anak-anaknya betah dan bisa menimba pendidikan ilmu syar'i di situ insya Allah yang ditangani oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, perlu kami informasikan bahwa live interaktif di Fatwa TV sudah mulai bergulir kembali secara live dilaksanakan di Fatwa TV setelah sekian bulan ya, Ramadan separuh ya 10 hari terakhir dan Syawal separuhnya juga libur dulu sebentar tiarap. Sekarang sudah nongol lagi, alhamdulillah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, bertanya seputar mengenai pendidikan Islam, bisa ke nomor 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar. Nah, di samping kepala saya ini. Nah, itu dia nomor yang bisa dihubungi, nomor Jakarta ya, walaupun ustadznya ada di Temanggung, Jawa Tengah. Tidak berpandang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Al Ustadz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Ustadz, Ustadz Nafi Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum Ustadz? Baik, alhamdulillah. Taqabbalallah minkum. Iya, taqabbalallah ya karim, Masya Allah. Alhamdulillah tidak terasa ya. Ustadz, ternyata Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Terus kemudian sekarang di bulan Syawal, sebentar lagi juga Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bergulir sebentar Lebaran Haji lagi. Biasanya kalau Lebaran Haji kembali musim ngumpul keluarga Ustadz. Nah, ngumpul keluarga sambil ibadah ya Ustadz ya, ngumpul keluarga yang biasanya musim nikah Ustadz ya kan, gitu ya Ustadz ya, menjelang Idul Adha ya Ustadz ya, umumnya. Begitu. Tapi Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum yang rela meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum. Kami juga paham, selain antum sebagai mudir di kota Temanggung, di Menara Al-Quran di Temanggung, Pondok Pesantren, antum juga sibuk juga di DPP Al-Irsyad di bagian kependidikan Ustadz ya, betul ya? Majelis Pendidikan. Nah, bagian kependidikan di sesi kependidikan, section kependidikan ya seperti itu kegiatan antum kiri kanan ya Ustadz ya, pergi ke pondok-pondok Al-Irsyad sekelilingnya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz, semoga Allah berkahi dari perjalanan antum itu. Dan mau dong kita di pertemuan awal pembukaan setelah libur panjang ini diberikan nasihat Ustadz agar kita sebagai orang tua kembali realitas, kembali melihat kenyataannya bahwa dalam membimbing anak itu terdapat biasanya orang tua punya angan-angan ideal Ustadz ya, angan-angan ideal anaknya harus begini, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua agar melihat anaknya tuh masih kecil loh, jadi jangan dibebani terlalu besar misalnya anak. Nah begitu Ustadz, jadi mohon kami diberi nasihat terutama untuk orang tua yang mulai memasukkan anaknya kembali kembali ke baik itu sekolah offline atau yang online agar melihat kenyataan bahwa ini anak sedang tumbuh dan perlu kesabaran dalam mengumpulkan materi yang di dalam otaknya agar bisa bermanfaat dan tidak mudah cepat lupa begitu Ustadz. Barakallahu fikum, mohon nasihatnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pemirsa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalani syariat siam wal qiyam di bulan Ramadan, kita sekarang masih berada di bulan Syawal dan berpindah dari satu bulan ke bulan yang lainnya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kita selalu mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal. Dan di antara amalan yang dilakukan oleh setiap orang tua yang mempunyai anak-anak adalah mendorong kembali mereka di bulan Syawal ini untuk kembali pada kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Di tempat belajar masing-masing. Ya. Tadi Mas Pongki memberikan satu permintaan terkait dengan bagaimana sebaiknya upaya kita untuk tetap berharap bahwa anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang ideal, namun juga sesuai dengan kemampuan mereka. Yang pertama bahwasanya kita mengetahui ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dimulai dari Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya secara bertahap. Ya. Bagaimana kita mengetahui awal surat atau beberapa ayat yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, dimulai dengan Iqra. Ya. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabi apa yang diwahyukan melalui malaikat Jibril ya, ma ana biqari. Sampai diminta lagi untuk yang kedua kali, ma ana biqari. Sampai diminta lagi untuk yang ketiga kali ya. Dan dibacakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam surat Al-Qiyamah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Fattabi' Qur'anah. Ikutilah ya, bacaan yang dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan ya dalam tahapan berangsur-angsur ya, munajjaman ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam antara satu kesempatan dengan kesempatan yang lain ya. Dan begitu pula ya, kemudian diajarkan kepada para sahabat ridwanu alaihim ajma'in ya. Jadi ilmu yang luas ya, ilmu yang begitu banyak ya, dimulai dari dasar yang paling utama, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ya, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ya, dengan Al-Qur'an ya. Maka begitu pula nasihat para ulama ya, Al-Qur'an adalah hal yang paling utama, dan itu pun dimulai ya dengan sedikit demi sedikit ya.
warattil Qur'ana tartila. Ya. Para ulama menyebutkan misalnya di antara perkara khususnya bagi orang-orang awam, ya. Tidak seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran mungkin dia mampu untuk membacanya dengan baik, memahami hukum-hukumnya dengan baik, membaca tafsir-tafsirnya dengan baik, sedangkan kita yang sebenarnya juga masih fi jumlatil awam, ya, mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu yang menjadikan kita juga sadar bahwa orang lain juga demikian. Maka para ulama mengatakan bahwa orang awam misalnya memulai bacaan Al-Quran itu dari kisar as-suwar, ya, surat-surat yang pendek. Ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala misalnya di dalam buku beliau atau kutip beliau yang mubarak terkait dengan nasihat yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, ya, mengatakan bahwasanya bagi al-awam memulai dengan qisarus suwar, dimulai dari surat Az-Zalzalah, ya, sampai surat An-Nas, ya, yang menjadikan dirinya, ya, bisa menegakkan kewajiban terkait dengan, ya, rukun salat, terkait dengan wajibat salat, ya, membaca suar Al-Quran, ya, setelah Al-Fatihah, ya, mulai dari surat-surat yang pendek. Dan begitulah para ulama memulai dari yang sederhana di dalam tarbiyah mereka, ya. Dari yang pendek, kemudian meningkat lagi, kemudian meningkat lagi, kemudian meningkat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam tahapan-tahapan tersebut, ya, kita berupaya untuk memberikan motivasi yang terus-menerus terkait dengan mujahadah. Dan mujahadah yang dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh. Ya. Membaca yang sedikit namun bersungguh-sungguh akan lebih baik daripada membaca yang banyak akan tapi tidak bersungguh-sungguh. Ya. Demikian pula tahapan-tahapan tarbiyah bagi anak-anak, ya, terkait dengan Al-Quran atau terkait dengan adab atau terkait dengan yang lainnya. Ya, kita dorong agar semua proses-proses itu dilakukan dengan mujahadah, yaitu dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, teknisnya mungkin bermacam-macam, tapi tidak keluar dari makna mujahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, di jalan kami, maka pada agama kami, maka, ya, kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu kepada orang yang bersungguh-sungguh. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya, afdhalul jihad atau afdhalul jihadi ar-rajul man jahada nafsahu wa hawahu. Ya. Sebaik-baik jihad seseorang, ya, adalah yang berjihad terhadap dirinya dan juga jiwanya. Ya. Makna mujahadah ini adalah makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Khudil kitaba biquwwah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, saya berikan 3 poin insyaallah taala. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana memang mengatur waktu anak-anak kita. Ya. Ada waktu mereka untuk belajar dengan serius, ya.
ada waktu mereka belajar yang sifatnya ada sedikit refreshing, karena sebagian ulama membedakan atau memperinci qiraah itu ada 3 macam, ya. Ada qiraah yang maksudnya ilmu, ada qiraah yang maksudnya hanya untuk mengetahui secara global, bahkan ada qiraah yang maksudnya adalah untuk ya tarwih an-nafas, yaitu memberikan rahah kepada jiwa, tidak terlalu serius akan tapi tetap mendapatkan manfaat dari qiraah tersebut. Maka yang ketiga adalah tertibu al-waqt, yaitu memanage waktu, kapan anak-anak kita saatnya bahkan belajar dalam bentuk yang tidak membaca, tidak menghafal, tetapi mungkin belajar bersosial, belajar sambil bermuamalah dan seterusnya. Wallahu taala alam. Itu 3 hal yang mungkin bisa saya sampaikan, Mas Pongki, terkait dengan apa yang antum sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga saya dan teman-teman di studio juga pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini bisa memahami dalam menyelami atas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi, bahwa memang belajar itu perlu proses ya Ustadz ya, betul ya gitu ya, perlu proses dan harus bermuhajah, bersungguh-sungguh begitu ya Ustadz ya, bersungguh-sungguh dalam jiwa dan semuanya deh pokoknya yang ada di tubuh kita ini. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, kita mau mulai dari pertanyaan pertama nih Ustadz, kita buka ya Ustadz ya, boleh ya Ustadz ya? Bismillah. Pertanyaan pertama datang dari, waduh keren nih namanya, Ricky Martin di Nagamas, Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Indonesia. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, Ana ingin bertanya, bolehkah kita belajar agama di Universitas Kairo? Barakallahu fikum Ustadz. Begitu. Nah, kampus antum ini. Wasallam ala Rasulillah. Ya, saya tidak bisa menjawab lebih detail, melainkan dengan kaidah umum bahwasanya ya, semakin guru kita itu, tempat belajar kita adalah semakin dekat dengan sunnah, maka semakin layak untuk kita belajar dari guru-guru di tempat tersebut dan mengambil faedah dari tempat belajar kita. Yeah. Dan semakin kita mendapatkan misalnya sebuah tempat ya mendekati perkara-perkara yang menselisihi sunnah ya, atau perkara-perkara yang paling tidak mendorong kita untuk hal-hal yang syubhat ya, maka baik guru ataupun tempat tersebut ya tentu saja lebih layak untuk kita berusaha mendapatkan gantinya ya. Perkara-perkara yang ada di Al-Azhar ya adalah perkara-perkara din yang dipelajari oleh mereka para guru, dan setiap orang berusaha untuk mencari kebenaran. Salah satu di antara ungkapan yang dari salah satu Muhammad Abduh, ya, beliau Muhammad Abduh mengatakan man mata wa huwa yatlubul haqqa fa huwa najin. Ya, barang siapa yang meninggal dalam mencari kebenaran, maka dia adalah orang yang selamat. Ya. Jadi ada semangat di lingkungan tersebut untuk mencari kebenaran. Namun kita tahu misalnya ada masalah-masalah yang perlu untuk selalu dikritisi secara ilmiah. Sebagai contoh misalnya akidah Asy'ariyah. Ya, akidah Asy'ariyah kita tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam madhab Asy'ari. Ya. Maka seseorang yang sudah mengerti manhaj
salaf, seseorang yang sudah mengerti manhaj as-sunnah tentu akan berusaha untuk belajar kepada orang-orang yang benar-benar mengajarkan akidah as-sahihah yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman di dalam masalah al-aqidah. Karena ulama kita dari dahulu menasihatkan agar kita melihat dari siapa kita mengambil agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Fangduru, ya, amman ta'khuduna dinakum, ya. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya memberikan satu peringatan tentang kemungkinan, ya, adanya amaliyah at-ta'lim wa ta'allum di sebuah majelis misalnya dimanapun yang ternyata mereka disebut sebagai al-asagir, ya, yaitu orang-orang yang menurut para ulama adalah para mudaris yang menyebarkan atau mengajak kepada bid'ah misalnya, ya, maka tentu kita harus menjauhinya. Jadi saya misalnya dahulu belajar di tempat tersebut tentu bukan sebagai sebuah ukuran, ya, dan di sana waktu saya belajar ada yang benar-benar mengajarkan akidah salaf, ada yang juga mengajarkan akidah asy'ariyah, ada yang tasawufnya adalah tasawuf yang artinya adalah al-akhlaq al-islami, ya, inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, ya. Ada juga yang tasawufnya adalah kepada sufiyat yang tidak selamat dari perkara-perkara bid'ah, baik dalam masalah akidah ataupun di dalam masalah ibadah, misalnya adalah tentang zikir dan doa yang tidak warid dari Nabi SAW dan thariqah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas rambu-rambu yang mesti disewaspadai begitu ya dari sebuah tempat pendidikan ya dimanapun kita menimba ilmu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Mas Ricky Martin di Kalimantan Barat bisa paham apa yang sudah antum sampaikan. Kita juga semua juga begitu berharap. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari Muhammad Edwina, Jawa Tengah di Semarang. Begini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz Nafi, saya ada keinginan lanjut studi ke S2. Karena saya ada mimpi untuk menjadi pengajar. Namun saat ini terkendala faktor ekonomi. Kemudian terkendala faktor ekonomi, untuk lanjut kampus dengan kualitas bagus, biayanya tidak cukup mengingat saya harus tetap bekerja untuk menafkahi. Kemudian ada tawaran dari kampus swasta dengan biaya terjangkau, namun masih baru, kampus masih baru dan belum terakreditasi kualitasnya, lulusannya pun juga belum ada. Lantas yang mau ditanyakan adalah bagaimana Ustadz cara tawakal agar dengan memilih kampus baru dan yakin rezeki Allah untuk tetap bisa jadi dosen walaupun asal kampus itu biasa aja begitu. Ya, ini dalam kebingungan memilih. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah fa idastansahaka fansahlahu. Ya, yang diminta oleh saudara kita adalah nasihat, ya, yang terkait dengan sebuah pilihan yang bagi beliau mungkin susah untuk menentukannya, namun cita-citanya jelas. Ya. Ya, yang pertama adalah al khairu fima ikhtarahullah. Ya, ada maqalah yang mengatakan demikian. Jadi kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Itu adalah maqalah. Ya. Bukan hadis Nabi SAW, bukan juga athar, ya, tetapi
maknanya benar ya, eh, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita, kita menyangka itu baik, mungkin tidak baik bagi kita. Sebaliknya yang kita tidak sukai ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Ternyata baik buat kita. Jadi apa yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Caranya kita minta kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah ya. Kemudian kita sholat istikharah misalnya, kalau tidak mampu kita pertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang zahir ya. Dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita banyak melakukan istikharah, sebagaimana riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi yang pertama adalah kita harus berkeyakinan bahwa apa yang nanti Allah pilihkan untuk kita itu insya Allah yang terbaik. Ya, caranya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipilihkan yang terbaik untuk kita. Ya, yang kedua, dalam prosesnya nanti atau dalam perjalanannya nanti, ya, jangan kemudian ada hal-hal yang menghalangi kita untuk tetap mengawal proses kita itu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Jadi sungguh mengherankan perkara seorang mukmin itu ya. Dan itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin. Kalau ditimpa ya kebaikan, kelapangan, kemudahan rezeki, dia bersyukur maka itu baik baginya. Ya. Kalau ditimpa musibah, kesempitan rezeki, ya dia bersabar maka itu baik baginya. Ya. Ini berkaitan dengan tadi kita percaya pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Allah telah menciptakan kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita. Rezeki telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap orang. Kita hanya berusaha, ya. Dan usaha itu tidak bertentangan dengan cita-cita kita, ya. Kita ingin misalnya menjadi seorang dosen, menjadi seorang pengajar, niatkan yang lurus, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kebetulan saya tadi juga baru melihat satu berita ya tentang seorang muslimah yang ya dia awalnya ingin menjadi seorang dokter dan kemudian intinya berada di sebuah perguruan tinggi swasta karena dia seorang muslimah ya, sampai lebih dari 5 kali mengajukan beasiswa tetapi tidak juga diterima. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih rezeki dari jalan yang lain sehingga dalam waktu yang insya Allah tidak terlalu lama akan insya Allah lulus dari kuliah tersebut. Dan kisah yang semacam ini tentu banyak sekali. Cuma kebetulan tadi saya baca seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar bahkan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya, kita menghitung-hitung rezeki, ya, menghitung-hitung kebutuhan, ya seringkali pusing ya, seringkali ya, nampaknya tidak cukup ya. Tapi kemudian ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dari jalan yang di luar prediksi kita. Jadi tugas kita adalah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tidak bertentangan dengan cita-cita. Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ya,
mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, innali nafsan tawwaqah. Ya, jadi dia itu jiwanya, masya Allah, mempunyai keinginan yang macam-macam. Ya, yang pertama adalah taqat ila al-imarah faniltuha. Ya, jadi ingin menjadi seorang amir. Ya, dan Allah berikan. Ya, sampai menjadi amir Madinah. Ya. Thumma taqat ilal khilafah fadiltuha. Ya. Kemudian ada keinginan menjadi seorang khalifah, dan Allah jadikan beliau adalah rahimahullahu taala seorang khalifah, ya, yang dalam 2 tahun, ya, namun mempunyai nilai keberkahan yang luar biasa. Kemudian thumma taqat ilal jannah fa arju an akuna min ahliha. Ya, terakhir kemudian setelah khilafah, ya, setelah khilafah apa lagi, ya, beliau mengatakan kemudian jiwaku ingin mendapatkan al jannah, ya, maka aku berharap aku termasuk penghuni al jannah. Kembali kepada hadis Nabi, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Yang penting kita beramal, insyaallah Allah akan mudahkan. Jadi beramal, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Jadi saya tidak fokus benar tentang perbedaan 2 tempat tadi antara yang negeri swasta atau bagaimana. Ala kulli hal, tadi saya berikan masukan-masukan, insyaallah bisa dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Allahu taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas doanya yang buat yang bertanya. Semoga kita juga kecipratan doa tersebut. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya, datang dari Arianto di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Mau bertanya, izin bertanya. Bagaimana hukum, Ustaz, hukum menggunakan jasa joki skripsi atau proposal di dalam Islam? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Skripsi atau proposal adalah sebuah kewajiban, bahkan syarat, ya, tanda syarat untuk kelulusan, ya. Bahwa seorang sebelum lulus dia diberikan tugas, ya, setahu saya bahwa itu adalah syarat kelulusan. Maka itu seperti ujian, ya. Jika itu adalah ujian, ya, dan kita tahu latar belakang dari sebuah ujian adalah ujian kemampuan untuk anak tersebut, untuk siswa tersebut, untuk mahasiswa tersebut, ya, sehingga dia dinyatakan lulus atau belum lulus, ya. Maka skripsi itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari tarbiyah, karena dia sedang dididik oleh jamiah atau oleh perguruan tinggi, oleh universitasnya, agar dia belajar, ya, belajar menganalisa sesuatu, belajar menyimpulkan sesuatu, belajar mencari referensi, dan seterusnya. Jadi nasihat ulama, sebagian ulama kita bisa lihat dari beberapa fatwa, diantaranya fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini, bahwasanya yang seperti ini dilihat, ya, dilihat karena ada yang sifatnya adalah syakli, ya, yaitu perkara-perkara yang bisa kita katakan teknis saja. Ya. Contoh kita ke jasa pengetik untuk minta dituliskan. Nah, apalagi kita nggak bisa komputer, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang juga masih belum akrab misalnya dengan
teknis-teknis penulisan tata cara yang benar yang sesuai dengan aturannya misalnya. Kemudian membuat daftar isi, ya, kemudian membuat bentuknya sesuai dengan aturannya dan sebagainya. Maka hal-hal tersebut dinamakan dengan syakli, ya, ya, hal-hal teknis. Ta'awun di dalam hal itu, ya, dan kita berikan upah atas jasa tersebut, maka masih boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, karena bukan itu intinya. Intinya adalah pada perkara-perkara yang kaitannya misalnya kadang skripsi atau risalah itu misalnya kalau di kuliah di luar negeri misalnya mentahqiq sesuatu misalnya. Atau kalau di kita melakukan penelitian sesuatu misalnya, maka disitulah intinya. Ya. Disinilah yang kita tidak boleh meminta tolong kepada joki, ya, kepada apa namanya penyedia jasa sampai pada tahu-tahu apa namanya muncul skripsi atas nama kita padahal bukan karya kita. Ya, di situ ulama menyebutkan tentang model ta'awun yang masuk dalam kategori tidak boleh, ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bahkan juga termasuk khianat, ya. Kenapa khianat? Karena apa namanya melakukan tazwir atau pemalsuan terhadap sesuatu yang harusnya dari dia sendiri, tapi dia gunakan karya orang lain untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi bedakan antara dua hal tersebut, hal-hal yang sifatnya adalah teknis yang masih dibolehkan, dan hal yang sifatnya inti dari sebuah skripsi itu, maka di situ kita tidak boleh ada mengambil dari joki dalam hal ini. Ya. Kalau kita berdiskusi, tentu itu adalah bagian dari usaha kita untuk membuat sebuah kesimpulan. Maka itu boleh-boleh saja kita memandang sesuatu, kita menganalisa sesuatu, ada dosen pembimbing, kita bertanya kepada seorang alim ahlinya dan sebagainya, kita mau berbicara tentang sesuatu kita nggak tahu, maka kita datangi ahlinya, kita wawancara, kita berdiskusi tentang kesimpulannya, ya, ya, maka itu termasuk perkara-perkara yang masih dalam kategori boleh, tapi dibuatkan kemudian diklaim sebagai karya kita, itulah yang tidak boleh. Wallahu taala. Ya, seperti itu saja. Jadi intinya tidak boleh, apalagi merupakan tugas dari kewajiban dari seorang siswa tersebut untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya, ya begitu, untuk syarat sebuah kelulusan, karena hasil kelulusan juga dinikmati oleh si siswa tersebut, ya Ustadz, ya. Nah, Tapi begini Ustadz, kalau kejadiannya begini, beberapa teman saya dulu ya waktu masa kuliah di kampus ketika sedang mengerjakan skripsi itu si istilahnya si yang membantu mengetik hanya membantu mengetik, sifatnya seperti dia mengetahui margin yang terbaik, spasinya yang terbaik, terus kemudian nomor halaman letaknya di mana yang dituntut oleh si dosen A misalnya, dosen fulan atau dosen fulan, karena kebiasaan yang diterima itu setelah bab 1 berapa lembar, apakah boleh seperti itu Ustadz, didampingi, dia tugasnya hanya untuk mengetik saja, tapi semua si materi atau konten isinya oleh si siswa tersebut. Bagaimana dengan begitu Ustadz? Karena itu juga banyak yang terjadi. tidak masalah itu. Itulah yang tadi kita sebut sebagai syakli tersebut. Itu bukan inti dari tugas tersebut. Itu adalah hal-hal yang teknis, walaupun itu sebagian dari persyaratan artinya untuk kemudian disebut sebagai naskah skripsi yang diterima. Namun bukan itu intinya, karena itu adalah kaitan dengan teknis-teknis saja. Wallahu taala. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya Ustadz, ya. Memang ada rambu-rambunya ya Ustadz, ya, untuk menjadi siswa yang baik gitu ya. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi Bapak Aryanto atau Mas Aryanto di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa paham apa yang sudah antum sampaikan ya. Taib. Pertanyaan berikutnya datang dari
Hamba Allah di Bekasi, Jawa Barat bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Izin bertanya, apakah tindakan anak ini benar Ustadz? Anak ingin memberhentikan atau mengurangi jadwal mengajar anak atau mengajar Al-Quran. Karena diri ini saya masih butuh belajar bahasa Arab, fikih dan yang lainnya. Begitu Ustadz. Sedangkan jadwal mengajar full Senin sampai Jumat dari ibadah subuh sampai Isya dan Sabtu Ahadnya kuliah pagi hingga sore dan malamnya ada jadwal mengajar lagi Ustadz. Nah, mohon nasihatnya solusi mengenai kegiatan saya ini. Barakallahu fikum. Padat jadwalnya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini kaitannya tadi dengan apa yang diwasiatkan oleh sebagian ulama terkait dengan bagaimana kita melakukan thalabul ilm adalah tertibu al-awqat, yaitu mengatur waktu. Dalam hal ini seorang muslim ya terkait dengan dirinya dan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, dilihat dulu apakah dia hanya mengajarkan Al-Quran, ya artinya masih ada pengajar yang lain, ya artinya masih bisa berbagi dengan guru-guru lain, ya. Dan itu yang zahir dari apa yang ditanyakan Wallahu taala alam, ya. Berbeda kalau kita satu-satunya pengajar Quran di kampung misalnya, ya yang lebih afdal dia gunakan untuk melakukan itu meskipun insya Allah masih ada waktu untuk dia tetap menambah ya ilmu. Jadi seorang muslim tetap mutalab, tetap diminta untuk menambah ilmu, ya. Dan tingkat kewajiban antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya berbeda-beda. Ada seorang yang dia misalnya sudah tua, misalnya sudah lanjut usia, ya. Kemudian waktunya juga sempit misalnya. Kemudian bertanya kepada seorang alim misalnya, mana yang lebih baik dari baginya, apakah menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau belajar tentang pokok-pokok agama yang harus dia ketahui, ya. Maka yang lebih pas, yang lebih sesuai ya, untuk orang tersebut adalah belajar tentang pokok-pokok agama yang harus dia ketahui, ya. Bagaimana dia benarkan akidahnya, meskipun tidak sampai kepada rincian, sebagaimana rinciannya mutakhasis, seorang yang memang khusus belajar akidah, dia cukup mengetahui bahwa la ilaha illallah itu ada nafi, ada itsbat, ya. Bahwa la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat yang harus dia penuhi, dia fahami itu. Bahwa la ilaha illallah itu artinya meninggalkan seluruh kesyirikan, maka dia menjauhi pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal iman. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tauhid uluhiyah, dan tauhid itu secara garis besar dibagi menjadi 3 dan seterusnya, misalnya begitu. Ya, kemudian nanti setelah itu kaitannya dengan syahadat terhadap Rasulullah, kemudian kaitannya dengan sholat, kemudian kaitannya dengan puasa, kemudian kaitannya dengan zakat, rukun Islam, sampai haji, misalnya hal-hal yang paling penting untuk dia ketahui. Itu lebih penting buat dia, ya, buat orang tersebut. Maka saudara kita ini lihat kalau dari zahir yang kita bisa pahami dari pertanyaannya, maka misalnya dia punya kemampuan masih untuk belajar yang lain, maka wajib baginya untuk menambah ilmu, ya. Wa qur rabbi zidni ilma, ya. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, ya. Jadi dia wajib untuk menambah ilmu semampu dia apabila dia mempunyai kemampuan. Maka boleh baginya, ya,
mengurangi ya waktu tersebut karena ada kewajiban lain yang dia harus lakukan pada dirinya ya. Kecuali tadi kalau ya nggak ada pengajar yang lain ya dan seterusnya yang menjadikan dia semakin wajib untuk tetap memprioritaskan itu di atas yang lainnya. Jadi boleh-boleh saja dia mundur dari beberapa jam pelajaran ya untuk kemudian dia menambah apa yang bisa jadi adalah wajib baginya terkait dengan ahkam hukum-hukum Islam terkait dengan aqaid akidah wallahu taala. Seperti itu ya tadi jawaban dari antum. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah antum sampaikan. Jadi kita harus pilih-pilih ini ya, mengelola waktu ya begitu ya Ustaz ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Mela di Purwakarta, Jawa Barat. Bertanya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Izin bertanya Ustadz. Saya ingin tahu kiat-kiat mendidik anak untuk menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Mohon bagaimana caranya ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, caranya bertanya kepada Ustadz Ayat dan Ustadz-Ustadz yang lain. Mereka ya sebagian ulama menyebutkan tentang ininya tadi ya mengatur waktu, mengatur jumlah hafalan, mengatur suasana menghafal dan seterusnya, itu juga termasuk yang dinasihatkan oleh para ulama sedikit demi sedikit dan seterusnya. Tapi tentu para hufaz seperti Ustadz Ayat hafizahullah ta'ala lebih berhak untuk ditanya dan insya Allah lebih rinci untuk bisa menjawab itu. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita min ahli Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, siap Ustaz, kami akan teruskan dari saran antum tadi. Insya Allah kami lanjutkan kepada Ustadz yang antum sebut, Ustadz Ayat MH Hasan Ayatullah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Ludi Surendra di Bandung, Jawa Barat. Bertanya seperti, Assalamualaikum Ustadz Nafi, ana seorang guru SD di mana minggu kemarin anak-anak sholat Jumat di Masjid Jami' dekat sekolah. Namun tidak tertib Ustadz, sehingga membuat jamaah tidak nyaman. Terus kemudian pertanyaan kami dari para guru, apakah boleh kami dan anak-anak mengadakan sholat Jumat di sekolah saja? Meskipun ada Masjid Jami' di dekat sekolah. Dikarenakan anak-anak masih belum bisa tertib atau dikontrol, tidak bisa dikontrol, dan juga adanya keluhan dari jamaah masjid setempat atas kehadiran kami berkumpul di Masjid Jami tersebut di sholat Jumat. Barakallahu fikum atas nasihatnya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang bisa saya jawab pertama bahwasanya intinya sholat Jumat itu sebisa mungkin apabila ada Masjid Jami di sebuah kampung dan adzannya masih terdengar ya, maka kita tidak mendirikan Jumat yang kedua, tempatnya masih cukup ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya bahwa secara teknis mungkin bisa dilakukan bahwa ada anak SD ini kan belum semuanya balik. Ya. Jadi kalau diketahui di antara mereka ya yang sudah balik-balik minat rijal dari anak-anak yang laki-laki, itulah yang wajib untuk dibawa ya, wajib untuk dibawa ke masjid-masjid tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan di antara pembiasaan yang harus kita lakukan kepada anak-anak itu adalah bahwa setiap tempat itu ada aturannya. Ya. Jadi kita di rumah mempunyai aturan yang berbeda dengan ketika kita di luar rumah. Kita di pasar mempunyai aturan yang berbeda dengan peraturan di kelas. Ya, ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang berbeda.
Demikian pula dengan masjid, ya. Maka masjid adalah satu tempat ibadah yang mempunyai aturan-aturan tersendiri. Nah, anak-anak yang balik tadi dikumpulkan dan diberikan pengertian akan hal itu, ya. Bahkan termasuk diberikan pengertian setelah itu adalah bagaimana mereka harus menjaga itu karena tidak membuat nyaman yang lain, ya, mengganggu kekhusyukan dan yang lainnya. Jadi ini diantara jalan keluarnya. Kembali kepada poin yang pertama tadi, jadi para ulama menyebutkan ketika masjid itu terkait dengan jarak yang tidak boleh mendirikan sholat Jumat lagi selama tadi syarat-syaratnya masih harus kepada masjid tersebut. Bahwa terkait dengan jarak itu masih terdengar adzan itu maksudnya kalau adzan tanpa pengeras suara, ya, dalam keadaan hening, ya, adzan tanpa pengeras suara masih bisa terdengar, ya, kita mestinya bergabung kepada masjid tersebut. Kemudian terkait dengan di madrasah atau di sekolah, ya, ada masjid tidak di madrasah tersebut, ya. Jadi kalau mau mendirikan Jumat di masjid sekolah itu ya memang harus ada masjid di sekolah tersebut. Ya. Kalau tidak ada mencukupkan dengan masjid-masjid yang ada di sekitar yang didirikan padanya sholat Jumat. Adapun jumlah maka ya, yang Allah Taala alam yang kuat di kalangan ulama dari perbedaan yang ada, wallahu taala alam, adalah tidak terpaku pada jumlah tertentu. Jadi minimalnya 3 orang, jadi ada yang khutbah dan ada pendengarnya, maka sudah boleh mendirikan sholat Jumat. Ya. Jadi ketika tidak ada hajah yang tidak ada keperluan yang kemudian menjadikan kita boleh mendirikan, ya kita berusaha dahulu untuk berada di masjid-masjid sekitar tersebut dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Wallahu taala alam. Begitu Ustaz ya. Jadi dipilah ya Ustaz, disortir ya bagi untuk yang sudah balik berangkat ke masjid begitu Ustaz ya, dikawal oleh seorang guru. Sementara yang lain jika memang ada masjid di lingkungan sekolah bisa di masjid di lingkungan sekolah begitu Ustaz ya. Nah, Barakallahu fikum, seperti itu ya. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Ludi Surenra ini mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang antum berikan kepada kami, antum luangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk terkait mengenai pendidikan di sekolah dan sekitarnya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Semoga antum tetap Allah berikan kesehatan sehingga pekan depan bisa tetap live ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Amin. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Saya kemau barakallahu fikum. Siap. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dan acara ini sudah digelindingkan kembali, disaksikan kembali, bisa diambil maknanya, hikmahnya dan pelajarannya yang sudah, terutama untuk nasihat-nasihat yang sudah diutarakan oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala terkait mengenai tarbiyah Islamiyah. Dan tidak berpanjang lebar, tapi sebelumnya ada titipan nih bagi teman-teman atau pemirsa yang ingin ta'awun dakwah sunnah atau dakwah Islam bersama kami, silakan menyaksikan apa nomor rekening yang sudah kami sediakan untuk dapat ditindaklanjuti. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Tidak.